Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Widya Priyani. Saya mahasiswa dari Universitas Dina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi sumber daya manusia. Nah, di sini ada SDM. SDM itu adalah singkatan dari sumber daya manusia. Nah, di mana manusia merupakan aspek yang sangat penting nih dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Nah, bisa kebayang nggak sih kalau perusahaan atau organisasi itu dia nggak ada manusianya, nggak ada sumber daya manusianya, itu kan kayak nggak mungkin banget kan ya. Karena memang sumber daya manusia itu memang sangat penting banget. Nah, sini sumber daya manusia itu apa sih? Nah, sumber daya manusia adalah sumber paling penting dalam menentukan berkembangnya sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, jadi manusia sangat berperan aktif, berperan penting dalam suatu perusahaan atau organisasi antara maju atau tidaknya itu perusahaan. Lalu selanjutnya ada tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya ini untuk melatih, mengajarkan sumber daya manusia untuk menjadi orang yang bisa diberdayakan secara efektif dan efisien. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi sumber daya manusia. Nah, di sini ada empat fungsi. Empat fungsi yang pertama itu sebagai tenaga kerja. Tentunya kita sebagai sumber daya manusia yang dipakai adalah fungsinya itu untuk tenaga kerja. Lalu sebagai pemimpin. Nah, semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi belum tentu semua orang bisa jadi mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, di sumber daya manusia ini fungsi pemimpin ini juga sangat penting ya. Jadi di dalam sumber daya manusia juga ada fungsi sebagai pemimpin. Lalu berfungsi sebagai tenaga ahli. Nah, tenaga ahli nih kita sebagai manusia, sebagai sumber daya manusia, kita mempunyai keahlian apa di bidang pekerjaan yang kita kerjakan. Lalu membangun relasi maksudnya di sini dia bisa membangun kerjasama yang baik antara rekan kerja gitu kan, antar perusahaan lain, jadi bisa membangun relasi atau kerjasama. Nah, lalu di samping itu manfaat sumber daya manusia itu apa sih? Nah, yang pertama itu membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Nah, tentunya di sini sumber daya manusia sangat penting. Jadi di dalam sumber daya manusia itu dia bermanfaat nih menjadi perusahaan yang efektif dan efisien. Lalu menimbulkan sikap positif karyawan. Lalu meningkatkan kompetensi karyawan. Kompetensi itu maksudnya bisa meningkatkan keahlian gitu. Lalu memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Nah, ini tuh jadi sumber daya manusia itu sangat penting banget ya. Jadi benar-benar bermanfaat banget untuk perusahaan, untuk organisasi gitu, dan untuk karyawannya juga sangat bisa meningkatkan kompetensi kita. Nah, lalu selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja. Nah, di sini tuh maksudnya itu pertama tuh ada kestabilan tenaga kerja. Nah, maksudnya itu berkaitan dengan jumlah karyawan yang dipertahankan oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Contoh misal di suatu restoran, restorannya itu ramai banget dan ternyata karyawannya itu cuma 2. Nah, kalau kayak gitu, itu masih belum stabil nih. Misal ramainya itu udah terkenal banget nih, misal kayak McD gitu. Nah, McD itu dengan penjualan yang sangat banyak, tapi timnya cuma 2 orang, itu belum stabil gitu. Jadi kestabilan tenaga kerja harus perlu direncanakan juga. Lalu selanjutnya ada jadwal kerja. Nah, jadwal kerja ini pemicu utama ya untuk berjalannya biar lancar. Nah, jadwal kerja standar itu biasanya 8 jam per hari atau 5 hari per minggu. Jadi seperti office hour gitu ya. Jam 8 sampai jam 5, terus dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Lalu flex time, maksudnya itu mengizinkan karyawan menentukan jadwal mereka masing-masing dengan batas-batas tertentu. Contoh, misal karyawan masuknya jam 9 gitu kan. Jadi dia pulangnya agak mundur. Jadi tergantung dia mau datang jam 9 atau datang jam 8 atau datang jam 7 itu tergantung mereka. Jadi mereka bisa flex time, fleksibel.
Nah, lalu selanjutnya ada penetapan desain kerja. Nah, desain kerja ini atau job design adalah sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Nah, jadi di dalam sumber daya manusia ini, kalau SDM-nya sudah terbentuk, lalu selanjutnya kita buat nih desain kerjanya seperti apa gitu. Nah, di sini ada 7 komponen desain kerja, yaitu pertama spesialisasi pekerjaan, lalu ekspansi. Ini spesialisasi pekerjaan, contohnya tuh misalnya dia punya kerjaan khusus nih, jadi benar-benar harus dikhususkan untuk mengerjakan yang ini gitu. Lalu ekspansi pekerjaan ini lebih luas. Contoh rotasi pekerjaan, misalnya dia bisa mengerjakan yang ini juga dan dia bisa berpindah ke pekerjaan ini gitu, kayak mutasi. Lalu selanjutnya ada komponen psikologis, lalu tim yang mandiri. Nah, di sini tim yang mandiri itu maksudnya seperti misal contoh, dia itu tim orang membentuk tim nih. Jadi biasanya itu tiap divisi itu kan ada tim-timnya tuh. Nah, di situ dia membuat tim yang mandiri yang bisa ngatur strategi berjalannya lancarnya itu perusahaan. Lalu motivasi dan sistem insentif. Nah, ini penting banget sih. Biasanya banyak banget di kantor-kantor seperti kayak misalnya kita mendapatkan bonus, mendapatkan apa namanya lemburan seperti itu. Ini merupakan sistem insentif. Lalu ergonomi dan metode kerja. Nah, ini maksudnya lebih kayak diatur untuk bagaimana metode kerja yang dilakukannya, yang diberlakukan. Lalu ada tempat kerja visual. Tempat kerja visual, misal contoh di sini kita di tempat kerja kita itu disediakan untuk teknik komunikasi ya. Jadi ini penting banget. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan berbagi sedikit apa yang saya jalankan sehari-hari. Pertama saya bekerja di Bank OCBC NISP. Lalu untuk berapa lamanya saya sudah 2,5 tahun, berjalan 3 tahun, dan kebetulan juga apa namanya saya sebagai operator telepon gitu. Lalu berapa lama waktu jam kerja? Apakah Anda sudah standar? Nah, jam kerja yang saya kerjakan itu 8 jam ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Jadi benar-benar office hour. Lalu apakah ada sistem insentif? Nah, di sini saya tidak ada sistem insentif karena pekerjaan saya tidak ada lembur atau tidak ada pokoknya insentif yang lain di sini tidak ada karena benar-benar dari jam 8 sampai jam 5 dan jam 8 sampai jam 5 dan dari hari Senin sampai hari Jumat aja. Jadi di hari Sabtu Minggu saya libur, masuk lagi Senin seperti biasa jam 8 sampai jam 5. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk gaji hanya gaji pokok, kalau untuk bonus juga tidak ada bonus, insentif juga tidak ada insentif karena pekerjaan saya adalah mengangkat telepon sesuai jam kerja, sesuai jam operasional. Jadi benar-benar kalau untuk sistem insentif memang tidak ada gitu. Sebenarnya kalau untuk sistem insentif memang memotivasi untuk kita sih para karyawan, tapi balik lagi untuk pekerjaannya itu. Jadi kalau misalnya untuk pekerjaan saya itu sebagai operator telepon yang memang notabene bekerja dari jam 8 sampai jam 5 untuk pelayanan nasabah, ya saya rasa itu tidak perlu untuk seperti lembur karena untuk penanganan selanjutnya seperti call center itu sudah ada jamnya. Jadi sudah ada pembagian jam kerja dan divisinya gitu. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.